di organisasi dunia, budaya organisasi, si anak buah cari aman, ikut kebijakan pimpinannya, walaupun salah, walaupun melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Cari aman loh. Tapi upahmu nanti menyesal kemudian. Dan banyak sekarang yang menyesal, ikut perintah komandan dan akhirnya tak bongkar-bongkar. Ya, apa ada orang tanggung jawab? Tapi kalau kita ikut Yesus, sampai berapapun dia sudah bertanggung jawab. Aku bersama-sama dengan dia. Amin. Dimanapun aku berada, mempelai Kristus. Kalau sekarang kita masih jadi calon bisa gagal nggak? Bisa. Dan akan banyak yang gagal. Sekarang aja belum aniaya, belum seberapa sudah gagal. Habis bagaimana? Nggak bisa ke mall, nggak bisa terbang, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, nggak bisa. Lemah sekali, sedih sekali, hanya urusan perut. Lalu kemana selama ini penggembalaan, pengajaran kemana? Ngajar, tapi nggak ngerti bagaimana membuat orang tough. Banyak menyuruh kepada kami beriman seperti apa aja nggak ngerti kok. Ayo, suruh orang beriman, tapi caranya beriman nggak diajarin. Ya udah, katanya beriman, ya begitu aja beriman. Masing-masing harus beriman dong. Beriman apaan? Saya mengalami itu, makanya saya sampaikan, jangan cuma asal ngomong, praktekkan. Bagaimana cara beriman? Ajarin, kayak ngajarin anak kecil jalan. Jadi jangan bicara teori. Cuman saya nggak salahkan, karena pendidikan, sistem pendidikan dunia, dia ngebesarin teori. Sementara das science sama das solon tidak akan bisa berjalan beriringan, karena sengaja oleh pembuat ilmu itu sengaja membuat seperti itu, supaya bapak ibu bingung. Teorinya begini, begitu dipraktekin gimana, bingung. Teorinya harus penuh dengan kasih, betul, tahu teorinya, prakteknya berat banget jalanin kasih. Kenapa? Karena nggak dilatih, tubuh kita tidak dilatih untuk bisa melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan, latihlah tubuhmu. Sistem pendidikan kita hanya memperbesar cara berpikir kita, otak, mind, pikiran. Tetapi harusnya body, mind, and soul itu menjadi satu, terintegrasi. Dan semua diarahkan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan. Soul. Selama ini kita tidak. Jiwa kita tidak mengerti. Teorinya banyak. Jiwa kita apa? Jahat yang diajarkan. Tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Sekolah-sekolah cuman katanya pintar. Mereka sebut kita orang pintar karena angka kita. Ternyata di mata Tuhan kita goblok. Tidak mengenal kebenaran. Hikmatnya begini dunia. Iya kan kita berhikmat. Gak. Berhikmat itu takut akan Tuhan. Waspada terhadap tipu daya iblis. Itu loh. Jadi ketika orang itu berhikmat, sebenarnya dia sedang kena tipu daya. Lalu mereka mengatakan gini, jangan cobai Allahmu. Jangan engkau mencobai Allah. Goblok, saya bilang. Salah, keliru. Yang namanya jangan mencobai Tuhan Allahmu apa? Tuhan itu maha kuasa. Kau nggak percaya sama dia, Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Paham? Saya tidak percaya sama Tuhan, itu namanya mencobai. Ya, ketika bapak ibu menggunakan hal yang seperti tadi, itu namanya mencobai. Tegas saya katakan, mencobai kuasanya. Contoh di sini, anaknya Pak Lurah, kita senggol, dia bilang, kau nggak tahu siapa bapak saya? Kau coba-coba ya? Sama seperti itu. Kita sudah mengenal Kristus, tapi kita katanya gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu dia berkuasa. Kenapa kita masih coba-coba tidak percaya? Jangan dibolak-balik. Berikutnya, karena di dalam dialah diterjemahkan sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi artinya semua yang ada di ini diciptakan. Jadi termasuk ini kerajaan, pemerintah dan penguasa, nggak ada apa-apanya di depan mata Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tunduk kepada siapa? Tunduklah kepada dia. Pemegang otoritas tertinggi, dia raja di atas segala raja. Ya, the higher power. Jadi yang ada di Alkitab yang sekarang itu bukan dalam arti pemahaman fisik, karena di dalam firman yang sesungguhnya apa? Pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan alam roh, kerajaan surga. Bukan seperti yang ditulis di Roma 13 ayat 1 yang bapak ibu pakai buat nakut-nakutin jemaat. Bukan itu. Akhirnya orang apa? Takutnya sama dunia, bukan takut sama itu.
percaya Tuhan, ada kepastian keselamatan, akhirnya jadi tidak. Keselamatannya ada di mana? Di barang-barang itu, beli oksigen, apa segala macam ada. Ini oksigen banyak banget. Mana ngapain beli itu ini? Isinya ngana belum tahu isinya apa. Loh, emang tahu isinya? Kan nggak tahu. Udah Bu? Belum. Tanggung. Saya suruh udahan. Nggak, percuma nanti nggak dapat. Satu tubuh dalam Kristus itu saya berikan pemahaman dulu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi ini, ya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi apalagi yang harus kita takutkan? Semua ada di bawah kaki dia. Diletakkan di bawah kaki Kristus, kita duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lanjut. Saya mau kasih buka ini supaya tahu ayatnya. Ada apa dengan tubuh Kristus? Filipi 3 ayat 21. Saya percepat supaya kejar waktunya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Tubuh kita yang sekarang ini hina. Jadi apa yang dimaksud itu? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pada saat kita sudah blend, kita punya roh dengan pada saat perkawinan anak domba Allah. Tapi hanya bagi calon mempelai, hanya bagi mempelai wanita. Bagi yang gagal jadi calon, calonnya gagal, maka dia tidak akan. Sehingga serupa dengan tubuhnya. Karena untuk serupa dengan tubuhnya artinya apa? Blended, menyatu. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kamu masing-masing adalah anggotanya? Efesus 4 ayat 16. Padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Inilah disebut gereja. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang terabaikan. Nah inilah gambaran tubuh Kristus. Jadi dari mana orang mengenal tubuh ini adalah tubuh Kristus? Dari sini. Sama seperti kenapa KTP butuh pas foto. Dia nggak minta badanmu difoto. Ya, makanya ketika kita satu tubuh dengan Kristus, maka perilaku kita itu menggambarkan kepala. Makanya foto kita selalu minta pas foto, bukan dibilang pas kaki. Nah, itu kayak gitu kan Pak? Foto. Karena kalau Bapak meninggal, badan Bapak difoto, nggak ada mukanya, kasih lihat keluarga, sampai botak, nggak akan ada yang ketemu. Jadi butuh wajah. Sehingga tubuh ini memancarkan, melaksanakan apa yang ada di kepala. Makanya dibilang ikan busuk dari kepala. Karena kepala ini melambangkan pikiran dan perasaan. Pikirannya ada di sini, kepala. Ya, anak buah mengikut aja. Tapi di organisasi dunia, budaya organisasi, si anak buah cari aman, ikut kebijakan pimpinannya. Walaupun salah, walaupun melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Cari aman toh. Tapi upahmu nanti menyesal kemudian. Dan banyak sekarang yang menyesal, ikut perintah komandan dan akhirnya tak bongkar-bongkar. Ya, apa ada orang tanggung jawab? Tapi kalau kita ikut Yesus, sampai berapapun dia sudah bertanggung jawabkan. Aku bersama-sama dengan dia. Amin. Dimanapun aku berada. Berikutnya, kenapa kita harus bersatu dalam tubuh Kristus? Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bicara roh, bicara hubungan dengan Tuhan, bicara pikiranmu adalah bicara jiwa. Pikiran, jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kalau alam roh, manusia roh kita kalah, jiwa kita tunduk, tubuh kita ngikut. Makanya kenapa banyak para pejabat menggunakan apa? Tenaga-tenaga paranormal apa segala macam spiritual itu. Tujuannya apa? Dia mau ikat. Karena hidup ini adalah peperangan roh.